Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Hari ini di studio kami telah kedatangan tamu, bintang tamu, yaitu Bapak Kepala Dinas Pariwisata Bolamondo Selatan, Bapak Wahyudin Kadula, SIP, ME, yang hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sektor pariwisata kita di Bolamondo Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Wonderful Bolsel. Wonderful Bolsel. Ya. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Luar biasa hari ini. Ya, alhamdulillah Pak Kadis. Itu yang paling penting. Ya. Pak Kadis, saya ingin mengawali pertanyaan saya terkait dengan sektor pariwisata kita di Bolamondo Selatan. Kita ketahui bersama bahwasanya sektor pariwisata kita ini di mana masuk dalam visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Haji Iskandar Kamaru SPT dan Bapak Dedi Abdul Hamid, masuk dalam 11 program prioritas. Sektor pariwisata, yaitu program peningkatan sektor pariwisata itu ada di poin 6. Kira-kira bagaimana pengembangan sejauh ini sektor pariwisata kita, Pak Kadis? Baik, terima kasih sahabat podcast Suara NATO. Alhamdulillah hari ini saya diundang dan hadir bersama dalam rangka memberikan gambaran terkait dengan apa sih kemudian pariwisata ini di Bolamondo Selatan ke depan. Ya alhamdulillah, puji Tuhan bahwa di RPJMD Bupati dan Wakil Bupati di tahun ini pariwisata itu masuk dalam 11 program prioritas unggulan, Pak. Nah, ini memang harapan besar kami di Kabupaten Bolamondo Selatan ini bisa terwujud. Nah, tentunya setelah ini ditetapkan, kami sebagai pelayan dan pembantu dari Pak Bupati, ini wajib kemudian bersinergi dan kemudian lebih aktif lagi, ya, kemudian bekerja lebih maksimal lagi untuk mewujudkan terkait dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita visi misi Pak Bupati Iskandar Kamaru SPT dan Pak Dedi Abdul Hamid sebagai Wakil Bupati. Nah, bicara tentang pariwisata, alhamdulillah hari ini Bolamondo Selatan memiliki begitu besar keindahan alam, ya, kemudian ditunjang dengan sumber daya manusianya, walaupun di beberapa perjalanan masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi bersama. Ya. Nah, di 11 program unggulan pariwisata masuk. Dan dalam pengembangan pariwisata yang paling utama itu adalah bagaimana kemudian ini masuk dalam rencana induk pariwisata daerah. Nah, ini sebuah kitab, ya, sebuah kitab dari pariwisata. Ini jadi acuan sehingga apa sih yang akan nanti kita bikin dalam pariwisata di Bolsel ini ke depannya nanti. Di tahun 2012 Riparda Bolsel sudah ada, rencana induk pariwisata daerah sudah ada, dan di tahun 2016 itu ditetapkan melalui peraturan daerah. Nah, tadi saya sampaikan ini berupa sebuah kamus. Ini jadi acuan, jadi tonggak dasar kita untuk membangun bagaimana pariwisata ke depan. Semua sudah ada di dalam situ, tapi kemudian pemenuhannya ini perlahan kita harus penuhi agar harapan masyarakat untuk bagaimana pariwisata ke depannya itu lebih baik, ini akan segera boleh terwujud, Pak Andrika. Ya, luar biasa. Pertanyaan kedua, Pak Kadis. Kalau bisa saya katakan bahwa Bolamondo Selatan ini di samping ada natural resource-nya atau sumber daya alam, kita juga memiliki sumber daya natural human resource, ya, sumber daya manusianya, dan juga tentu objek wisata, destinasi wisatanya. Bisa dikata Bolsel adalah potongan surga kecil yang jatuh dari langit ke bumi. Karena begitu indahnya, baik dari bawah lautnya, kemudian daratannya, air terjunnya. Kira-kira bisa Pak disampaikan destinasi apa saja yang kita miliki sejauh ini, Pak? Alhamdulillah Bolamondo Selatan tadi sampaikan bahwa bagian kecil surga yang ada di Teluk Tomini, ya, hari ini kita miliki kurang lebih ada 32 spot. Yang hari ini sudah dikelola secara profesional, yaitu ada beberapa, ya, contohnya ada di Pantai Modisi, kemudian ada di Trans Papua Ocean Park, kemudian ada di Mangrove Dudepo, trekking Mangrove Dudepo, kemudian ada di Aga Bay Resort, kemudian Pantai Tersakiti, ya, yang hari ini juga dalam proses
pekerjaannya. Kemudian ada Seputa Water Park, ya. Kemudian ada ekowisata mangrove Panango, ya. Ini di kompleks perkantoran kita Panango. Ini alhamdulillah ada sebuah surga juga yang nantinya akan kita benahi ke depannya. Ini ada ekowisata mangrove Panango. Kemudian yang terakhir ada wisata diving. Karena wisata diving ini underwaternya ini berupa unggulan, ya, salah satu destinasi unggulan pariwisata di Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Kita hari ini memiliki kurang lebih ada 55 spot. Itu terbentang sepanjang 294 km dan luar biasa spot divingnya, dan ini sudah diakui baik oleh di kancah nasional maupun mancanegara. Itu dibuktikan dengan beberapa kali para divers itu hadir di Bola Mongondo Selatan dan mereka mengakui kekaguman terkait dengan keindahan bawah laut yang ada di Bola Mongondo Selatan ini, Pak Andrika. Ya. Bagaimana dengan yang terbaru? Saya sempat memantau juga dengan wisata para layang kita ya. Benar. Kira-kira seperti apa Pak Kadis? Bisa disampaikan ke sahabat podcast Suara NATO. Ini juga bagian dari bagaimana kita mengembangkan pariwisata, menimbulkan daya tarik sehingga orang itu lebih betah dan hadir di Bola Mongondo Selatan. Alhamdulillah kita kemarin menghadirkan juga, kita coba eksplor terkait dengan sebuah destinasi para layang. Alhamdulillah Bola Mongondo Selatan luar biasa keindahannya. Kita dapat baru saja kita coba eksplor, kita sudah memiliki kurang lebih ada 3 spot. 3 spot. Ya. Di mana saja itu Pak Kadis? Itu ada di bagian Pinolesian di Bukit Kolawak, kemudian ada di ibu kota Mulai Bagu itu di seputaran Sugo, dan terakhir ada di Momalia. Luar biasa. Dan memang baru 2 spot itu yang kita langsung uji coba, dan oleh para atlet para layang ini mengatakan bahwa luar biasa keindahannya, ya. Jadi sehingga mereka dapat bagaimana kemudian angin dan semua itu luar biasa keindahan yang ada di Bola Mongondo Selatan. Nah, semua ini perpaduan ini kita akan satukan sehingga ketika ada kunjungan pariwisata, mereka itu benar-benar terhibur dan banyak pilihannya. Selain budayanya, budaya juga tetap kita dorong kemudian ini boleh bersinergi. Begitu Pak Andrika. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Kadis, bagaimana dengan kesiapan infrastruktur penunjang pariwisata kita? Bolsel hari ini sejajar dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulut, dan tentunya kita akan berusaha untuk menasional pariwisata kita bahkan sampai mendunia. Tentu pariwisata penunjang infrastruktur baik sektor akomodasi, kemudian transportasi menuju ke destinasi wisata daerah kita ini seperti apa hari ini Pak Kadis? Ya, baik. Jadi pemenuhan syarat untuk sebuah indikator terciptanya sebuah pariwisata yang baik, jadi aksesibilitas, kemudian amenitasnya ada di situ, kemudian sarana dan prasarananya kita juga harus miliki. Nah, kesemua ini perlahan kita benahi, dan kemudian orang tahu persis bahwa jarak yang begitu jauh, ketika dari Manado kurang lebih kita harus menempuh perjalanan 5 jam. Kemudian dari Gorontalo kita harus memenuhi kurang lebih 3 jam lebih sampai dengan 4 jam. Ini juga sebuah tantangan, sebuah kendala yang kita coba wujudkan. Tapi tadi dengan keindahan alam kita yang begitu luar biasa, tantangan-tantangan dan kendala ini perlahan kita boleh penuhi dengan tentu catatan kita harus memberikan edukasi yang baik kepada para pelancong yang nanti akan datang di sini, dan menjamin bahwa dengan perjalanan yang 5 jam ini cukup jauh, kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh kendur, dan tetap mendorong bahwa pariwisata ini luar biasa. Surga yang ada di Bola Mongondo Selatan ini terkait dengan destinasi wisatanya luar biasa. Nah, kita punya target di tahun 2000 ini, kita kurang lebih ingin mendatangkan 26.000 wisatawan. Baik lokal, domestik maupun kita bicara lokal dulu. Kita bicara lokal dulu. Dari 26.000 sampai dengan bulan Agustus ini saya punya data, kurang lebih setengahnya sudah kita penuhi. Luar biasa, ini bukan main, walaupun di beberapa catatan lain bahwa ada orang menginginkan bahwa dengan hadirnya para wisatawan yang ada di Bolsel itu kurang lebih 13.000 ini bisa mendatangkan PAD bagi daerah. Nah, saya kemarin sedikit bincang-bincang dan sedikit otokritik terhadap teman-teman bahwa boleh kita melihat terkait dengan sumber pendapatan asli daerah, kita tidak hanya di sektor terkait dengan ada yang di destinasi. Tapi coba kita lihat, geliat terkait dengan pembangunan pariwisata, pembangunan penginapan, hotel, walaupun berkelas standar, tapi kita sudah mulai geliatnya mulai ada. Tingkat huniannya juga cukup luar biasa. Ini dibuktikan. Nah, dari situ kemudian saya menyampaikan ke teman-teman yang lain bahwa mari ayo kita dorong terus terkait dengan pariwisata ini, karena luar biasa kemajuannya, dan Bolsel punya harapan cerah terkait dengan pengembangan pariwisatanya.
Nah, terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana, alhamdulillah ya, setelah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kemudian mencanangkan pariwisata dalam 11 program, salah satu program unggulan dari 11, beliau kemarin insya Allah ini boleh terwujud. Kita coba mengusulkan terkait dengan dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, pariwisata dalam catatan saya kemarin kurang lebih 14 miliar lebih. 14 miliar Ya, 14 miliar lebih. Support untuk sektor pariwisata. Nah, ini kita akan bangun ada di beberapa tempat dan saya menyampaikan izin ke Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita fokus dulu ke beberapa destinasi wisata. Jadi saya fokus hari ini terkait dengan ekowisata mangrove di Tabilaa, kemudian ada di pantai Salongo Timur, dan kemudian sepanjang Sondana dan Tolondadu. Ya, karena ini luar biasa kulirnya, insya Allah ini kita akan buka untuk para wisatawan dan pada hari Sabtu Minggu kita akan tutup jalan situ, kemudian ini kita bebas kendaraan dan di situ kita akan berikan kesempatan masyarakat untuk segera berwisata sepanjang pantai. Nah, tembusannya itu sampai dengan pantai Salongo Timur. Kemudian ada beberapa sarana dan prasarana di tempat destinasi underwater bawah laut yang luar biasa, itu di Bares Point, itu ada di Milangoda. Kita akan buat juga diving centernya, kemudian tempat gantinya ini juga kita akan bangun di situ. Kemudian satu lagi air terjun Botuliodo. Air terjun Botuliodo hari ini juga kita akan kembangkan, kita dorong dan dana juga ada yang masuk sebagian ke situ. Total 14 sekian miliar. Insya Allah ini boleh terwujud dan ini cikal bakal kemudian pariwisata Bolsen ini akan lebih maju lagi. Luar biasa Pak Kadis. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Kadis, kita ketahui bahwa berbicara sektor pariwisata itu tentu berbicara dengan supporting atau dukungan dari anggaran. Tentu intervensi APBD itu penting. Bagaimana pariwisata kita yang ada di Bolamondo Selatan ini bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Sampai hari ini kira-kira dukungan anggarannya seperti apa dan output yang telah didapat itu khususnya untuk bagaimana PAD kita bisa meningkat di sektor pariwisata seperti apa Pak Kadis? Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Jadi terkait dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu luar biasa. Dengan di sektor pariwisata, walaupun kita di beberapa tahun kemarin sejak tahun 2020 dengan adanya pandemi ini luar biasa memukul ya aktivitas di lingkungan pariwisata dan beberapa anggaran itu kita pending dan kemudian belum boleh kita laksanakan di tahun ini. Tapi sebelumnya peningkatan terkait dengan sumber daya manusianya, ya ini kemudian kolaborasi antar kelembagaannya, ya teman-teman dari Masata, kemudian teman-teman dari travel, teman-teman dari lain. Kelembagaan ini kita coba rangkul bersama. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan di tempat-tempat destinasi sehingga sumber daya ketika menerima tamu dan kemudian menyapa tamu itu ramah dan semua itu bisa terpenuhi. Luar biasa anggaran kita di teman-teman di daerah juga memberikan support dan bahkan kemarin fantastik, ya, saya kaget juga Pak Andrika, tiba-tiba Bolsel itu masuk di 3 kabupaten Sulawesi Utara yang mendapat dana hibah pariwisata. Saya kaget, loh dari mana sih indikator? Dari 15 kabupaten kota ya? 15 kabupaten yang ada di Sulawesi Utara, Bolsel masuk salah satunya. 3 kabupaten itu ada Minahasa Utara, kemudian Manado dan Bolsel sendiri. Luar biasa. Secara nasional itu ada 100 daerah yang kemudian memperoleh terkait dengan dana hibah ini. Ini tidak main-main. Berapa jumlah dana hibah itu kalau bisa? Kemarin 1,2 miliar yang coba dikucurkan. Setelah dipotong dengan indikator itu kurang lebih 900 juta sekian masuk di Kabupaten Bolamondo Selatan. Dari mana indikator ukurannya? Ternyata dari pajak hasil hotel dan pajak restoran, PHPR. Nah tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata tingkat hunian, jadi kemudian partisipasi efek domino ya? Efek dominonya ada hadir di situ dan Bolsel menerima itu. Dan alhamdulillah itu kita kucurkan, kemudian juga ada beberapa anggaran yang kita lakukan untuk bagaimana penerapan protokol kesehatan melalui CHSE ini kita berlakukan di tempat-tempat wisata. Dan itu sudah kita salurkan dan tentunya terima kasih bagi pemerintah pusat yang melirik. Ini bagian dari itu, bahwa surga benar-benar ada di Bolamondo Selatan dan ya kita kemudian wonderful Bolsel, luar biasa Pak Kadis. Ya Pak Kadis, sampai sejauh ini pariwisata kita itu sudah berkembang sangat baik. Saya mengikuti betul bagaimana sumber daya manusia kita
di event-event Oke. baik lokal maupun nasional Oke. meraih penghargaan. Ya. Ya, bisa kita sebut katakanlah di wisata bawah laut kita, kemudian wisata lainnya. Terkait dengan event-event nasional, kalau bisa tahu mungkin sahabat podcast Suara NATO, event nasional apa saja yang sudah kita buat sampai hari ini? Ya mungkin sebelum pandemi ada, Pak. Ya. Oke, memang jadi pekerjaan berat kami. Saya harus jujur sampaikan bahwa Festival Teluk Tomini ini sebenarnya target kami untuk kemudian boleh masuk dalam 100 kalender event nasional. Ya. Alhamdulillah di tahun ini kemarin kita masuk dalam sebuah daerah yang masuk dalam 140 untuk kemudian bersaing masuk dalam 100 kalender event. Nah, ini oleh para kurator di tingkat nasional kita dinilai, tapi ya tahun ini kita masih menunda dulu terkait dengan ini. Kita masuk di 140 daerah yang kemudian nantinya akan mendapatkan bantuan terkait dengan penyelenggaraan event nasional. Nah, ini memang jadi target utama saya, target utama pemerintah daerah. Insya Allah di tahun depan atas dukungan dari seluruh masyarakat, dukungan dari pemerintah provinsi, harapan dan cita-cita untuk masuk dalam 100 kalender event ini bisa terwujud. Padahal hampir aja masuk ya Pak Andika. Kita 140 dari 200 sekian, kita masuk di 140, kemudian 80 sekian terpilih. Padahal kita masih punya kesempatan untuk masuk. Tapi karena lagi-lagi pandemi ini, sehingga saya kemudian mempertimbangkan terkait dengan kita pressure bahwa daerah Bolsel itu boleh masuk dalam 100 kalender event. Dalam tanda tanya bahwa kegiatan-kegiatan seperti event ini sebuah kegiatan yang sangat menunjang, ya, sangat mendukung sehingga bisa menarik menarik wisatawan untuk datang lagi di sini. Perhelatan Festival Teluk Tomini dari tahun sudah 5 kali penyelenggaraannya, luar biasa. Ya, kemudian kemarin di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di tahun 2018 kita punya Guinness of Record, ya, kita punya beberapa penganugerahan yang diberikan kepada para divers datang, dan ketika mereka pulang mereka menyampaikan bahwa begitu indah ya laut yang ada di Bolamong Ondo Selatan. Begitu Pak Andika. Luar biasa. Ya, Pak Kadis, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan permasalahan yang mungkin hampir dialami oleh setiap daerah, khususnya daerah-daerah yang memiliki objek wisata yang destinasinya bagus, indah. Apa hambatan atau tantangan, kendala yang dialami sampai hari ini yang di sektor pariwisata terkait dengan pengembangan pariwisata kita? Ya Pak, jadi tadi saya sudah sampaikan di awal ada beberapa terkait dengan tantangan, tapi yang paling utama dalam menjawab sebuah tantangan itu adalah kolaborasi. Kolaborasi ya. Sinergitas antar kita, para SKPD antar sektor, sinergitas sehingga suasana kolaborasi ini bisa terwujud, kemudian para pemangku kepentingan itu konsen terkait dengan pengembangan pariwisata, saya kira ini akan bisa terwujud. Terkait dengan anggaran kita perlahan boleh kita atasi bersama dengan anggaran sedikit, anggaran yang banyak, insya Allah pariwisata itu akan lebih maju. Karena kita punya semangat. Ya, kita punya semangat untuk kemudian bagaimana daerah ini lebih dikenal, daerah ini lebih maju lagi. Nah, kolaborasi tadi saya sangat mengharapkan, misalnya ada pemberian dari lembaga pemerintah desanya, kemudian dari PU-nya, stakeholder, kemudian teman-teman dari UMKM-nya. Nah, ini sinergitas ini perlu kita bangun. Nah, harus bersama-sama dalam membangun pariwisata ini. Karena ini ada keterkaitan, ya, ada keterkaitannya, dan paling ujung tombak saya harus ingatkan Pak Andika bahwa ini para sangadi. Ya, para kepala desa ya. Para kepala desa ini harus ada di ujung tombak daripada pengembangan pariwisata, karena luar biasa anggaran juga yang dikucurkan dengan lewat dana desa, alokasi dana desa ini juga boleh diperuntukkan untuk pengembangan pariwisata. Sehingga saya berharap bahwa peta terkait dengan pengembangan pariwisata ini boleh bersinergi, ada kolaborasi di antara kita sehingga desa itu mau dibuat seperti apa itu kita akan lakukan. Contoh misalnya hari ini sepanjang 294 km ya garis pantai yang ada di Bolamong Selatan ini semua mangrove. Tapi saya tidak menginginkan bahwa misalnya hampir setiap desa ini ada mangrove. Ada mangrove-nya, kemudian mereka di mana? Mungkin spot-spot yang lebih kita lihat. Kita ke belakangnya di gunung kita masih punya, dan saya pikir ini pemetaan ini perlu kita lakukan, dan sinergitas tadi perlu kita bangun lebih, kemudian tentunya di bawah pimpinan dan komando dari Pak Bupati dan Wakil Bupati. Ya Pak Andri. Ya Pak Kadis. Kemarin saya sempat juga podcast dengan Pak Bupati, menyinggung terkait dengan bagaimana
supporting dari desa-desa kita. Kita memiliki hampir ada 81 desa di 7 kecamatan, di mana di desa-desa tersebut ada BUMDes-nya. Tentu ada sektor-sektor terkait dengan objek wisata, destinasi wisata yang pengelolaannya dikelola oleh BUMDes. Sejauh ini sinergitasnya seperti apa dengan Dinas Pariwisata sendiri? Ya, alhamdulillah dalam hal ini Dinas Pariwisata punya tanggung jawab terkait yang bagaimana melakukan pembinaan terkait dengan BUMDes. Ya, kita berharap bahwa dana-dana nanti yang akan digunakan setelah dikucurkan ke desa ini dapat dipertanggungjawabkan, dan kemudian tadi itu mengarah ke bagaimana pengembangan pariwisata yang benar-benar maju, yang benar-benar baik, kemudian hasil dari ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ya, pemberdayaannya kembali ke masyarakat sehingga putaran terkait dengan perekonomian yang ada di masyarakat itu boleh berlanjut. Ya, lingkungannya berkelanjutan, masyarakatnya kemudian memperoleh manfaat dari situ. Ini harapan dari kita. Efek dominonya luar biasa. Menciptakan lapangan kerja mungkin di desa ya. Ya, itu yang kita coba stressing ke teman-teman di BUMDes untuk kita jangan lupa berpikir apa sih yang kita peroleh, tapi bagaimana kemudian kemajuan ini kita dorong bersama dan pariwisata itu lebih baik lagi ke depan nanti. Luar biasa Pak Kades. Ya. Selanjutnya Pak Kadis, ini terkait dengan kita ada Bolsel ini, bagaimana Bapak Haji Harrison Mayulu, Bupati pertama kita, Bupati pilihan rakyat, meletakkan dasar pondasi yang kuat dengan slogan dan tagline Bolsel yang religius, bermartabat, berbudaya dan hebat. Tentu ini diwejantahkan dalam program-program prioritas pemerintah hari ini, di mana di bawah kepemimpinan Bapak Haji Iskandar Kamarud dan Dedi Abdul Hamid. Kita masyarakat dalam tanda kutip ya, khususnya mungkin terkait dengan wisatawan yang datang, baik lokal maupun ada wisatawan asing yang secara kearifan lokal itu belum bisa terterima. Contoh ada pakaian bikini di pantai yang mungkin agak risih masyarakat itu. Melihat ini seperti apa tantangan ini Pak Kadis? Ya, tentunya ini sudah dipikirkan oleh kami Dinas Pariwisata. Yang pasti pertama kami bersyukur benar disampaikan bahwa Pak Haji Harrison Mayulu SP yang hari ini menjadi penyambung aspirasi kita di pemerintah pusat. Luar biasa bantuan beliau terhadap dengan pengembangan daerah ini, dan titik yang beliau kemudian tanamkan bagaimana daerah sebuah daerah religius ini juga akan kita combine. Ya, kita tidak sekedar juga, dan rambu-rambu terkait dengan para wisatawan yang nantinya akan datang di sini tetap kita dorong, kita sampaikan. Tapi kemudian ada hal-hal yang kemudian di luar dari kebudayaan ini sudah pernah terjadi dan kita boleh antisipasi. Perjalanan pelan dan perlahan, masyarakat kita sudah boleh memahami, tapi kemudian pariwisataan juga memahami terkait dengan budaya lokal yang ada di Kabupaten Bulamono Selatan. Saya pikir ini akan sinergi dan terkait dengan bagaimana menikmati keindahan ini tidak harus juga dengan kita harus buka-bukaan dan semua. Nah, masyarakat kita juga perlahan akan menerima. Ini beberapa pelatihan kita laksanakan sehingga daerah betul-betul religius ini tetap kita pertahankan sambil tetap pariwisatanya yang wonderful ini kita coba dorongkan. Ya, Pak Kadis. Oke Pak Kadis, ini pertanyaan selanjutnya, bahwa pengembangan pariwisata itu tidak hanya bergantung di APBD atau anggaran yang mungkin dari pemerintah provinsi dan pusat. Tentu ada sektor di mana investasi, khususnya sektor swasta, para investor untuk bersama-sama berkolaborasi mengembangkan pariwisata kita. Sejauh ini dari sisi investor itu yang melirik Bolsel apa sudah ada atau seperti apa Pak Kadis? Ya, alhamdulillah itu sudah mulai berjalan, dan dengan terbukanya pemerintah terkait dengan investor yang hadir di Kabupaten Bulamono Selatan khususnya dalam pengembangan pariwisata ini sudah mulai ada. Contohnya di beberapa tempat itu sudah dibangun dan itu dikelola langsung oleh pihak swasta. Sektor swasta ya. Sektor swasta, dan luar biasa karena tadi saya sampaikan bahwa surga ini sekali lagi ya kita banyak menyebutkan surga, memang keindahan yang luar biasa di Bolsel ini menjadi daya tarik dari para investor untuk menanamkan sahamnya dan kemudian membangun apa yang menjadi harapan dan masyarakat cita-cita dari pemerintah dan masyarakat di Bulamono Selatan ini. Ini luar biasa, ini sudah banyak
Bahkan beberapa sudah menawarkan ke saya, proposalnya sudah disampaikan, tapi memang lagi-lagi kita masih di era pandemi ini. Perlahan saya mulai sampaikan bahwa beberapa lokasi destinasi wisata yang sudah mereka beli dan kemudian akan dibangun, ini kita akan support. Ya, kita tidak akan persulit terkait dengan regulasi pengurus dan aturannya. Kita tidak akan berketat itu, tapi kita coba buka sambil tetap menerapkan kaidah-kaidah terkait dengan pengembangan pariwisata ini. Ya, Pak Kadis, ada setidaknya 4 indikator yang menjadi penunjang pariwisata itu bisa berhasil. Pariwisata kita itu bisa dilirik oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ya, dari 4 indikator itu yang pertama ada namanya bagaimana sumber daya alamnya, destinasi wisatanya itu. Kemudian ada sumber daya manusianya, bagaimana masyarakat lokal yang begitu menjamu tamu yang datang. Kemudian security, tentu keamanan itu penting. Karena wisatawan akan melirik ketika dia datang di suatu daerah itu tidak aman, maka mereka akan beralih ke daerah lain. Yang terakhir adalah promosi atau packagingnya. Sejauh ini seperti apa promosi pariwisata kita yang sudah dilakukan? Ya, kita luar biasa dalam mempromosikan daerah ini. Kita punya IG. Kita punya situs-situs terkait dengan bagaimana mempromosikan pariwisata ini. Lewat media sosial ya Pak? Lewat media sosial kita gunakan itu betul-betul, karena apalagi di era pandemi ini. Kita coba dan luar biasa, luar biasa ketertarikan yang ada di sini. Terkait dengan keamanan, Bolsel ini sangat aman. Sangat aman. Sangat aman dan sangat ramah. Sangat ramah tentunya. Perlu dicatat sahabat podcast Suara Nato, Bolsel sangat aman dan sangat ramah masyarakatnya. Dan kemudian kita berharap ketika para wisatawan itu hadir, mereka ketika pulang lagi itu mereka berpikir kapan lagi saya akan balik di Bola Molo Selatan. Nah, tentunya harapan itu yang coba kita dorong dan masyarakat kita ajak untuk bagaimana menyambut para tamu itu dengan senyum, dengan sapa, dengan yang santun. Sehingga ciri khas orang Indonesia Timur. Iya, apalagi di Bola Molo Selatan kita punya budaya yang begitu kuat, kita punya semua sumber daya alam ini kita harus coba sinergikan, kita kombinkan sehingga betul-betul dalam mewujudkan ini kita boleh capai, Pak Andrika. Ya, luar biasa Pak Kadis. Terakhir Pak Kadis, yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana kedatangan wisatawan itu tertuang dalam 7 sabta pesona wisata. Yang kita ketahui itu merupakan panduan dari pariwisata Indonesia, di mana di situ 7 sabta pesona wisata itu adalah yang pertama terkait dengan keamanan yang tadi sudah disampaikan, bersih tentunya, kemudian indah, sejuk, wisatanya tertib, ramah, dan terakhir kenangan. Jadi ketika wisatawan datang, mereka ingat first impressionnya dan bagaimana kenangan yang mereka bawa setelah mereka mengunjungi Bola Molo Selatan. Terkait 7 sabta pesona ini seperti apa Pak Kadis? Ya, tadi pemenuhan tadi saya sampaikan selain Riparda itu sudah masuk juga 7 sabta pesona yang kita coba kembangkan. Semua kita sudah pada koridor itu. Kita sudah sampaikan dan boleh kita mengukur, kita melihat keluar bahwa orang mengakui benar bahwa perkembangan pariwisata di beberapa tahun ke belakang ini luar biasa. Semua terkait dengan pemenuhan sabta pesona tadi, terkait dengan keamanannya, ketertibannya, kemudian kebersihannya, kemudian terkait dengan kesejukan, keindahan dan kerahmatan, dan paling utama tadi kenangan. Tadi saya sampaikan bahwa setiap para wisatawan, turis yang hadir di Bola Molo Selatan ketika mereka balik ke tempatnya masing-masing, mereka sudah memprioritaskan dan mengingat kapan kita akan kembali lagi. Luar biasa. Molo Selatan. Dan hal ini yang harus kita jaga. Itu yang harus kita raih. Pak Andika, ini yang harus kita kejar dan sehingga semua hambatan tadi itu boleh kita atasi bersama. Perlahan Bolsel ini tentunya kita tetap menunggu, tetap dengan mendengar apa yang kemudian nanti akan menjadi cita-cita dan harapan dari Pak Bupati dan Wakil Bupati. Luar biasa. Itu, Pak Andrika. Luar biasa. Saya penyampaian dari Pak Kadis Pariwisata Bapak Wahyudin Kadula SIP ME begitu terang benderang, begitu luas penyampaian terkait dengan sektor pariwisata kita. Closing statement mungkin Pak. Di situasi pandemi ini, Pak Kadis, sektor pariwisata yang merupakan dibilang salah satu leading sektor kita, selain pertanian dan
perikanan, kelautan tentu terdampak Ya. dari adanya situasi pandemi ini. Hari ini kira-kira seperti apa suasana pariwisata kita khusus untuk di situasi pandemi ini, Pak? Oke. Jadi dengan pandemi COVID-19 ini tentunya kita tidak boleh mundur, Ya. Kita tetap harus punya semangat. Geliat pariwisata juga kita harus dorong untuk tetap ada sambil tetap memperhatikan prokes ya COVID-19 ini. Apalagi di pemberlakuan PPKM yang hari ini level 2 untuk Bolsel ya. Untuk Bolsel hari ini misalnya contoh, ketika sebuah destinasi saya ambil contoh misalnya di Transpatoa. Kita punya per minggu itu kita punya 1.000 misalnya wisatawan yang datang. Kita bagi dia per 7 hari jadi 200 orang. Kalau 25% ya per harinya kita hanya boleh membolehkan sampai dengan 50 sampai dengan 75% wisatawan yang hadir di situ. Nah, presentasinya kita 25%. Nah, ini terkait dengan pemberlakuan PPKM. Ini juga tetap akan menjadi evaluasi dari pemerintah jika kemudian dia bertambah dan berkurang. Ya terkait dengan penyebaran COVID ini juga tetap akan kita pertimbangkan dalam penerapan di tempat-tempat destinasi wisata. Sekali lagi terima kasih sudah ada di sini hadir Andrika dan luar biasa podcast Suara NATO ini luar biasa. Luar biasa ini inovasi dari teman-teman Kominfo dan ini suatu inovasi yang luar biasa dan ini akan memberikan informasi yang terang benderang kepada masyarakat sehingga informasi arus balik kemudian terkait dengan apa yang jadi harapan masyarakat ini boleh disampaikan langsung ke kami dan kami punya kesempatan kemudian menyampaikan ke masyarakat ini loh pencapaian. Ini loh yang hari ini sedang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan kita butuh kritikan, kita butuh masukan bagaimana pariwisata itu lebih baik ke depan lagi. Sekali lagi top banget nih terkait dengan suara sahabat Suara NATO. Ya, sahabat podcast Suara NATO, itulah tadi perbincangan saya bersama Kadis Pariwisata Bolamondo Selatan, Bapak Wahyudin Kadula SIP ME. Terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu dengan di waktu dan tema yang berbeda mungkin episode selanjutnya terkait bagaimana pariwisata ini bisa maju dan berkembang. Yang hari ini saya sampaikan masih banyak yang perlu lagi disampaikan. Di lain waktu kalau masih kita membuktikan kita hadir kemudian. Nanti kita akan undang kembali Pak Andika. Dengan keberhasilan-keberhasilan yang akan diraih nanti. Siap. Sahabat podcast Suara NATO, saya Andrika Hasan undur diri bersama Pak Kadis Pariwisata Wonderful Bolsel. Ya, Bapak Wahyudin Kadula SIPME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonderful Bolsel. Wonderful Bolsel.